Ini maksudnya pendapat ahli belum kau masukin ya? Atau Iya, belum. catatan kamu sendiri? Ini perlu sebenarnya kan itu awalnya cuman pendapat saya sendiri kan, Mem. Terus sebenarnya kayaknya perlu ada pendapat ahli yang perlu ditambahkan sih. Emang belum ditambahin sih. Iya, Iya, yang kalau untuk mendukung. kamu kan bilangnya the most itu kan. Iya. Nah, itu kan berarti kamu harus buktiin kok berani bilang most kan. Nah, itu. Semacam itu. Oke. Nah, terus Oke. Ini kayak nyambung kok ini. Konjungsi itu maksudnya apa itu maksudmu? jadi buat itu kayak itu kan hampir setiap kalimat di paragraf ini tuh awalnya film terus gitu loh, jadi Oh iya, kayak maksudmu pengen konjungsi itu ya yang kata sambung biasa gitu. Oke. ya udah coba beberapa formula itu tak tanyain Adinda kok katanya aneh, jadi ya ya udah saya Karena kamu belum masukin pendapat ahlinya iya mungkin. ini juga. Oke, berarti kan pendapat ahlinya itu yang ini kan yang sudah mulai mengarah Stuart Hall. Mungkin kalau Stuart Hall pernah ngomong apa bisa juga pakai dia sekalian. Nah itu belum mana sih, Mem. Udah baca bukunya belum mendalami lagi. Saya belum nemu. Iya, bukunya udah tak yang kemarin udah tak print sih, udah tak print, udah tak baca. Oh, nggak Emang mesti belum dari selesai. buku itu. Kadang kan dia kadang suka diwawancara, suka apa gitu loh. Oh gitu gitu bisa ya, Mem. Iya, nggak Kalau harus dari buku nah itu. itu kadang saya itu bingungnya itu untuk mencari pendapat ahlinya itu kayak gimana ya, misalnya emang harus dari film atau cuma dari website itu. Kalau dari website itu kadang cuman suatu orang pernah mengatakan itu tanpa mengatakan dia dari buku mana atau dia di wawancara apa gitu kan, itu nanti citasinya gimana itu bingung. Oh iya, kamu harus kejar. Maksudnya kan kadang kan namanya internet ya, kadang Hmm? kan cuma meme, foto biasa. Nah itu kamu Iya. kejar dia pas ngomong gitu, pas kapan, pas. Jadi kamu kayak apa nyari apa? Menelusuri ya histori dari Oh. siapa yang ngomong ini, Hmm. apa kapan dia ngomong, pas itu apa itu sering terjadi kan, karena apa namanya untuk tahu sumber utamanya dari mana. Kadang kan orang cuma nyuplik gitu kan, tapi kan kalau pengen tahu sumber aslinya dari mana, Iya. itu emang harus cari ini kerja ekstra, ada langkah Iya. sendiri. Itu nanti kalau citasi dari misal dari website sama dari YouTube itu ada caranya sih, gimana? Dari YouTube bisa, dari YouTube Bisa. kan nih kamu lihat, jangan YouTube apa ya, tergantung. Misalnya aku re-upload punya orang yang nggak valid, Oh, kamu nanti lihat aku ngambil dari mana. Kamu harus menelusuri sampai ke primary source-nya. oh sampai ke Misalnya yang sumber. upload adalah contoh nih, dia ngasih apa kuliah lecture di Harvard gitu misalnya. Terus yang posting YouTube-nya Harvard ya nggak apa, langsung aja di situ kan itu udah dia yang hosting acara, di situ dia ngomongnya kan langsung aja dari situ. Tapi jangan ngambil yang udah dikutip-kutip, udah di apa ya, direproduce oleh orang lain. Misalnya formatnya jadi kayak misal nama channelnya Harvard terus tahun berapa sama linknya gitu. Aku ya tahu aturannya, aku lupa kalau yang sekarang. Nanti lihat itu Oh. aja di Oh ya. aturannya EPE yang baru. Oh bisa berarti ya, Mem. Oh oke, berarti lumayan. Ada, Oke. semuanya ada sekarang. Kalau online udah ada aturannya. Oke. Itu kan nanti, jadi intinya nggak harus ngambil dari buku itu, dari setahu kan dia juga sering di undang-undang ya. Misalnya disuruh ngisi konferensi mana atau dari apa, bisa diambil dari situ pas dia ngomongin film. Karena kan kalau di bukunya kan mungkin nggak ngomongin khusus film ya, Iya ngomongin sih, yang general. lebih general. Iya, ada momen ketika dia di interview, wawancara untuk Oke. itu bisa diambil. Berarti pakai apa? Jadi nanti cacingnya pakai apa style yang edisi 77 itu, Mem? Iya, setahu yang sekarang itu kita mau pakai EPE 7 itu. Oke. Oke. Terus tadi ya, kalau bisa sih, kalau emang kalau nggak Stuart Hall ya apa namanya, ya bisa dosennya atau ahli ya di bidang film ini ya, sosial media ini, bukan sosial media. Oke. Ada sih selain dia kan, selain Stuart Hall. Nah terus ya ini konjungsi nanti aja ya, tergantung itu omongannya apa di sini kan. Iya. Pendapat aku. Ya yang kalimatmu yang ketiga ini kan kayaknya si Stuart Hall mungkin pernah ngomong arah ke situ kan ya? Ya nggak? Ya ini juga
Kan saya cuman ambil dari jurnal kan mem, itu belum ketemu juga sih ini Wibowo siapa itu belum ketemu juga sih aslinya. Bukan, maksudnya ya kalimatmu ketiga. Kalimat ketiga yang ini loh maksudnya. Kalimat kedua ya. Oh kan kedua. Ketiga kedua yang film Can Naturally itu Oh, loh. oh, oh. Itu kan kalau menurut aku apa masih berkaitan ya dengan Hmm. idenya Stuart Hall gitu. Makanya supaya nggak terlalu jauh, pendapat ahli yang kamu sebut tadi itu Stuart Hall sekalian gitu. Jadi Oh, kan di kalimat yang film Can Naturally itu adalah bagian apa lanjutan dari quote kamu tadi. oke. Tak cari, cari juga ini. Bukan, aku ngomongin pendapat ahli satu Hmm. masih. Terus kamu lanjutin dengan itu. Maksudnya storytelling media tuh apa tuh? Media melalui media penceritaan itu loh mem. Itu kata-kata siapa itu? Ini tuh dari jurnal sih saya ambilnya itu. Iya, katanya siapa jurnalnya? Pas lagi ngomongin apa? Eh, ini skripsinya dari cutting itu gimana? Ntar. Wah, nanti tak cari dulu aja mem. Belum. Nggak, aku nggak tahu apa storytelling maksudnya gimana, apa hubungannya dengan Wah, saya juga. Nanti tak cari dulu kayaknya source-nya. Atau diganti apa ya yang bagus? Yang sesuai. Hmm. sebut narasi apa? Media narasi bisa. Ya, aku bingung ada apa storytelling media itu apakah istilah tersendiri atau apa? Nah, terus pertanyaanku yang kedua, Ya. habis kalimat itu kan kamu bilang pendapat ahli dua, Hmm. masih Stuart Hall lagi gitu maksudnya? Tadi katanya 50. Oh, buat yang Aku atas tadi ini ya. ngomongin yang pertama, aku belum kedua. Oh, saya yang atas. Oke. Nah, kalau pendapat yang ini pendapat yang kedua ini buat menguatkan yang atasnya ini film Can Naturally Show itu mem. Film buat pendapat buat menguatkan yang atasnya itu. Berarti pendapat ahli dua ini harus menyambung dengan yang kalimat sebelumnya kan? Nah tadi kalimat sebelumnya kamu dapat dari mana? Nah itu, yang tak cari lagi. Ini coba di itu. Ini jangan banyakkan ide ini. Kalimat berikutnya kan kamu bilang film itu juga dilihat bisa dilihat sebagai artistic expression dan creative idea. Ini tujuannya apa? Sebagai apa ya? Karena apa? Aku nggak tahu sih. Ini Mending menurut aku ya pengaruh film itu di satu sisi aja gitu. Kalau emang mau dua, nanti apakah gini loh? Kalau si Stuart Hall ya dia emang oke lah satu film apa satu karya media itu pasti ada buat entertainment ya. Tapi kan dia mengakui itu ya. Tapi kan di konsepnya dia sebahanku itu dia melihat ke ini loh pasti kayak ada udang di balik batu lah ya maksudnya setiap yang kamu tonton itu tuh bukan sekedar entertainment gitu loh di baliknya tuh ada misi ya ada yang tujuan yang dibuat apa yang di apa namanya yang dibuat oleh si pembuatnya tadi gitu loh
Jadi misalnya ada film itu kan kalau buat orang biasa kan, oh iya lucu-lucuan gitu ya, hahaha gitu ya. Tapi si pembuat itu kan dia bukan sekedar itu kan, dia pasti punya punya maksud politik tersendiri agenda. gitu ya. Oke. Setahu aku si Stuart Hall dia pasti itu ada Hmm. kayak ujung balik batu lah dari setiap itu, yang dianggap orang tuh cuma kayak TikTok lah ya, kiranya kan buat hahaha joget-joget gitu ya. Itu kan untuk si pembuat itu ya, buat industri itu dia kan punya tujuan lain gitu kan, bukan sekedar ini. Nah, apa namanya, kalau emang mengarahnya ke Stuart Hall, jadi ketika ngomongin film tadi ya, film itu adalah effective and powerful Influencing people. media komunikasi gitu kan ya, Iya. untuk mempengaruhi people's mindset gitu kan. Itu kan kalau aku nangkep ya, ada mempengaruhi mindset orang gitu kan. Jadi kan kamu sudah mulai curiga kan, apa bukan sekedar untuk entertainment, tapi ada efektif dan sangat potensial ya untuk mempengaruhi pikiran orang. Which is ketika buat itu kan sudah di apa ya, di package demikian rupa kan. Nah terus kalau emang kayak gitu arahnya, jadi film itu tuh nggak netral lagi. Jadi kamu lihat film itu bukan sesuatu yang apa ya, kayak ruang kayak kosong gitu ya, mau atau lihat yang itu tuh udah didesain ya, sudah masuklah code dari si pembuatnya tadi. Ya, dengan kata lain kan kamu ngeliat film itu udah apa ya, bukan sekedar pleasure ya, bukan sekedar senang Agendanya. ya gitu. Nah kalau emang arahnya ke situ, ngelihat filmnya ini loh, aku lagi ngomongin kalimat yang tadi loh, yang setelah pendapat ahli 2 kata tadi itu, kan kamu pengen lihat itu juga channel Creative Idea kan. Ini tuh apa namanya, nggak usah ditambahin apa ya, ide baru. Jadi di paragraf pertama kamu sudah arahkan film itu sebagai sesuatu yang dicurigai lah ya, yang memiliki maksud terselubung. Berarti berarti nanti pendapatnya diganti aja ya, diganti yang lebih sesuai aja ya. ya. Jadi satu itu loh, satu main idea aja maksudnya. Oke. Kita noted dulu. Nggak harus di delete ya, disimpan dulu aja lah. Iya, Sayang, ditandain. siapa tahu bisa pakai. Gimana yang tadi intinya, nggak usah memunculkan dua ide gitu loh, biar alurnya. Kalau misalnya kan kamu pengen lihat, oh ya film itu dua-duanya lah, entertainment sama ini gitu loh. Tapi kan nanti kan kayaknya di discussion kamu kan berat nih ya isunya ya. Bagaimana orang muslim di Afghanistan, muslim Afghanistan itu digambarkan gitu. Bagian berat, dan lagi nggak ngomongin entertainment, itu kan topik serius gitu loh. Jadi kata-kata yang kreatif, yang artistiknya tadi, kecuali kalau itu mau kamu munculin loh, aku nggak tahu apakah film ini artistik. Enggak sih, itu lebih ke aslinya, lebih ke yang di akhir kalimatnya. Film memiliki power that will yang memiliki implikasi terhadap komunikasi di masyarakat, lebih gitunya sih artinya. Kalau yang awalnya itu enggak cuman bagian dari pendapatnya itu sih. Ya itu tadi sih maksudnya, biar kata-katanya tuh nggak karena kan kalau ngomongin film kan bisa banyak hal ya, bisa kesana kemari gitu kan. Cuma kan biar fokus aja di arahnya kemana gitu. Kecuali kalau kamu bilangnya film itu in the most people gitu. Contoh misalnya di paragraf pertama kamu mulai dari apa, masyarakat itu taunya film itu adalah untuk entertainment gitu ya, untuk for pleasure ya, untuk ngomongin hal-hal receh ya, untuk apa namanya, killing time, hiburan ya kan, misalnya killing time atau senang-senang. Tapi di tengah paragraf kamu bilang however film itu ternyata it's bukan cuma itu gitu, tahu maksudnya? Jadi cara nyampainya kan gitu, misalnya kamu mau tetap masukkan tadi ya, artistik film itu apa namanya, di apa ya, untuk orang banyak gitu ya, untuk viewers itu
biasanya dilihat dari entertainment, pleasure untuk ini yang receh-receh gitu misalnya. Terus nanti kamu kasih kalimat penyambung ya, however ini baru masuk ke masalahmu loh gitu kan. Tadi kan orang tahunya begini, tapi ada masalah nih. Kamu kayak ngasih tahu orang ya bahwa however film itu tidak sereceh itu gitu ya. Some movie gitu kan, dia sudah di package sedemikian rupa untuk memasukkan unsur-unsur tertentu tadi ya yang pengen di convey oleh si pembuatnya gitu. Dan mungkin arah berikutnya tadi misalnya the power dari film itu sendiri. Ketika jadi kamu adalah pembuat film, kamu filmmaker atau film produser, kamu melihat power dari film tadi ya yang banyak orang suka tadi, kamu melihat potensi itu, terus kamu menggunakan kan, jadi film itu bisa jadi kayak political tool gitu misalnya, maksudnya arahnya ke situ. Dan si pembuat tadi punya kebebasan kan untuk membuat sedemikian rupa yang sesuai dengan keinginan mereka. Terus untuk mempengaruhi si penonton. Itu misalnya mau dibalik gitu ya. Tapi kalau mau kayak gini aja juga nggak apa-apa, masih bisa aja. Cuman tadi ya kalau bisa satu arah aja gitu. Karena kan makanya aku tanya dulu, apakah nanti unsur artistiknya atau kreatif si pembuatnya akan dibicarakan nggak di discussion. Kecuali kalau film ini dua hal gitu, misalnya di sini ada powerful political agenda tertentu yang luar biasa dalam kontennya tadi ya, yang diciptakan dengan caranya si pembuatnya. Tapi at the same time film ini juga secara artistik itu juga bagus gitu misalnya. Kalau dua-duanya akan dibahas nggak apa-apa. Iya, filmnya bagus ya, tapi kayaknya nggak terlalu dibahas sih. Nggak terlalu, Iya. Ya, itu aja sih misalnya kalau kamu mau ternyata dipakai dua-duanya, ide tadi dipakai juga, jangan dibuang. Tapi kalau misalnya itu ternyata cuma kayak embel-embel aja, nggak usah sih. Kecuali tadi kan saya tak kasih opsi lain ya. Misalnya kamu pengen tetap menyampaikan bahwa film itu juga kreatif, ada ininya gitu ya. Nanti modelnya kamu baik-baikin dulu, kamu angkat dulu, terus kamu jatuhin. Tetapi, itu kalau pengen masuk dua-duanya. Karena kan kalau ada tetapi model 2 itu ya, itu kan artinya yang kamu tekankan yang setelah however-nya. Gitu. Jadi orang kan tahu arahnya kemana. Berarti jadi nanti ada dua alur penyampaiannya. Jadi yang kayak gini aja, tapi yang nanti di delete. Satu nih yang pendapat ahli Schwarzholnya yang menjelaskan bahwa film itu memiliki maksud terselubung gitu ya, dicontohin tadi. Dari awal emang kamu fokus ke satu, di film itu punya maksud terselubung. Terus nanti atau kamu mau yang general dulu, film itu bisa diterima macam-macam oleh orang, film itu punya tujuan macam-macam gitu ya. Nanti however ya, di balik entertainment tadi ternyata ada maksud terselubung, itu baru kedua, jadi maksudnya yang kedua. Kalau mau kayak gitu ya, nanti saya pertimbangkan. Ya nanti dipikirin aja dulu ya. Iya, dipikirkan. Gitu. Terus film have potential to influence the other perspective. Maksudnya ini kan sama ya dengan kalimat pertama toh? Iya, mirip. Perlu nggak? Karena kan ini bukan paragraf lepas ya. Kalau paragraf lepas kan ditutup ya dengan conclusion, tapi ini kan masih nyambung kan? Ini belum conclusion. Berarti kurang. Makanya masih ingat nggak aturan buat paragraf? Kalau buat paragraf lepas itu kan dimulai dengan topic sentence, ditutup dengan conclusion kan? Karena ini bukan paragraf lepas, ini kan paragraf sambung menyambung loh. Satu skripsi kan panjang, jadi satu paragraf nggak perlu ditutup dengan conclusion. Conclusion itu kan summarize dari yang sudah disebutkan di topic sentence. Ini kamu nggak perlu diulang gitu maksudnya. Kalau kalimat pertama dan kalimat terakhir sama, nggak perlu diulang. Nanti diganti kalimatnya semua atau diganti konjungsinya aja? Nggak perlu semuanya. Nggak perlu semuanya. Enggak, jadi biasanya kalau membuat tulisan ya kan panjang tuh. Jadi kalimat terakhir dari satu paragraf itu adalah untuk menghubungkan ke paragraf selanjutnya gitu ya. Paragraf berikutnya. Iya. Kamu kasih clue.
misalnya kan kamu paragraf kedua itu kan ngomongin Islam. Hmm. Nah di paragraf terakhir itu kamu bisa ngomongin misalnya salah satu fenomena yang dibahas apa namanya ya, yang kontroversial deh, ya tadi kan bagaimana itu sangat mempengaruhi orang sampai mungkin muncul muncul action in real life adalah isu-isu yang jadi kamu kasih contoh gitu di one example dari bukti bahwa ini sangat mempengaruhi adalah yang fenomena yang terjadi dalam orang muslim gitu misalnya. Nah nanti baru kamu jelasin di kalimat berikutnya Islam menjadi gini-gini gitu. Oke. Itu kan berarti gitu ya, jadi di akhir tuh paragraf itu kamu kayak ngasih clue untuk ngeling ke paragraf berikutnya supaya paragraf berikutnya tuh nggak kayak paragraf terpisah sendiri-sendiri gitu kan. Tapi menyambung gitu ya. Iya biasanya gitu cara. Jadi nggak, jadi intinya kalau bisa akhir paragrafnya itu kayak menjadi clue buat paragraf selanjutnya gitu ya, bukan jadi kesimpulan di kesimpulan gitu ya, Mem. Dan itu tuh nanti untuk setiap paragraf kayak gitu sebenarnya. Emang agak susah sih. Contoh. Iya. Kalau udah biasa bisa-bisa aja. Berarti dikasih kan kalau gini contohnya kan, juga. Iya, kalau model gini kan paragraf 1 ngomongin film adalah bla 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 kayak sendiri gitu loh, ya nggak? Ini kan paragraf 2 ngomongin Islam, ya kan? Tapi kamu juga ada bagus sih yang kedua itu kamu bilang film Islam dalam film industri kan? Ya, atau mungkin kamu mulai mengarahkan aja ke western film industri juga boleh, misalnya. Ini loh, maksudku di kalimat terakhir di paragraf pertama, kalaupun nggak langsung nyebut Islam, paling nggak kata kunci dari western film industri aja. Topik apa sih yang biasanya dibicarakan dalam film industri? Oke. Iya, mungkin ada beberapa topik yang apa namanya, yang biasa diangkat gitu ya dalam film barat. Atau mungkin kamu bisa misalnya di saat ini ya, nowadays, today gitu ya, Hollywood atau western film industry itu yang merajai itu gitu misalnya. Dan karena mereka yang merajai, mereka yang punya power kan untuk menginfluence orang-orang tadi, maksudnya gitu arahnya. Nah, kalau diomongin enak tapi nulisnya susah. Iya. Mungkin betul. Jadi intinya disambungkan dengan paragraf setelahnya gitu ya. Gitu. Sama dikasih contoh. Iya. Dikasih kata. Nanti ya kalau udah ada kata kunci di paragraf kedua kan Islam tuh ya, aku lihat sama misrepresentasi sama western film industry. Nanti di akhir paragraf 1 itu antara 3 itu. Oke. Bisa misrepresentation-nya gitu. Bisa western film industry-nya, bisa Islamnya. Tapi kalau Islam tuh kayaknya terlalu jauh ya. Iya sih kayak Islam agak susah. Kayaknya yang bisa nyambung ya untuk nutup paragraf pertamamu adalah kata kunci misinterpretasi sama western industry itu. Mungkin malah misrepresentasi mungkin malah apa sih ya? Jadi gini loh, film itu bukan cuma baik-baik aja, dia bisa bahaya nih film ini kan dengan kemampuannya tadi kamu bilang punya kemampuan loh untuk mempengaruhi orang. Kemampuan tadi kalau digunakan dengan baik itu kan nggak apa-apa, ya kan? Positif kan? Mau motivasi, mau encourage gitu kan untuk orang jadi lebih baik. Tapi kalau powernya malah digunakan di abuse ya, salah gunakan jadi misrepresentasi, itu jadi bahaya kan. Makanya isu ini jadi penting kan, ini problem ya. Jadi kamu pengen lihat bagaimana bentuk misrepresentasi. Nah terus di kalimat di paragraf keduamu baru kamu arahkan gitu. Nah salah satu bentuk misrepresentasi atau salah satu yang tadi ya, yang sering jadi korban misrepresentasi adalah Islam. Itu kan jadi ya itu ya arahnya gitu. Oke, yang kedua ini secara topic sentence sudah pas ya, karena kamu ada merujuk ke atas kan tadi. Walaupun di atasnya kan kamu belum ngomongin western ya. Nanti kamu sebut makanya tadi kata terakhir, kalimat terakhir di paragraf pertama itu termasuk krusial ya. Jadi memperkenalkan western film industri tadi. Kan bukan film in general, tapi mengarahkan ke western. Terus sama tadi ya, kemungkinan terjadi misrepresentasi dari yang dihasilkan tadi ya, karena power dari film itu sendiri gitu. Nah kalau udah ada kata kunci 2 tadi ya, antara misrepresentasi dan misrepresentasi, udah nyambung tuh yang ke paragraf berikutnya. Islam adalah topik yang often
This is based on the assumption of listening that Islam is considered a religion full of Islam. Eh, ini kan kamu lagi lihat mana nih? Aku lagi lihat kalimat kedua di paragraf 2. Hmm. Oke. This is based on the assumption of Islam is considered a religion full of violence and hatred. Iya, karena sudah ada assumption, berdasarkan asumsi dari Westerners itu menurut aku akan lebih strong kalau kamu nggak usah nyebut consider lagi, tapi it is based on the assumption of Westerners that Islam is a religion full of violence gitu. Tanpa ada consider lagi, Oh, udah enggak. Iya sih. strong. Oke. Nah itu kalimat berikutnya kan pengulangan tuh. Hmm. Ngapain? Kalimat ketiga itu. Itu pendapat ahlinya, pendapat Edward Saidnya itu. Penguat buat sebelumnya. Iya, tapi kan Edward Said kan cerita lama kan, tahun 79 kan. Kamu lagi ngomongin film kapan ya? Film sekarang. Oh, nggak relate berarti ya? Nggak sih, nggak nyambung. Kecuali ada kata sambung gitu, bahwa misalnya isu ini sebenarnya bukan isu baru gitu. Bisa. Ada. Kemarin aslinya adanya itu di yang apa namanya? Yang versi tidak finalnya tuh dimasukkan itu, tapi setelah dilihat lagi kok kayak kurang. Jadi malah bagus kan, ya Mem? Iya. Orang apa ya? Kecuali Edo saya juga sebelum meninggal ya, dia kan udah banyak interview juga ada yang ini. Gitu. Kalau kamu mengutip interview dia yang baru kan masih relevan, gitu kan? Okay. Tapi karena kamu mengutip pendapat dia yang tahun 79 ya, itu kan jadi ini lagi ngomongin apa nih anaknya tadi? Aku pikir kamu lagi ngomongin contemporary issue gitu ya, tapi kok menyebut Edward Said yang lama. Kecuali ada kata sambungnya, gitu. Okay. Atau mungkin begini cara yang lebih ini ya. Oh, Islam is a topic more ini ya. This is biasa Edward Said gitu mungkin. Jadi bukan gitu caranya kan. Edward Said udah lama gitu ya, has long notice mungkin. Oh, bisa sih. Jadi adalah bentar, Mem. Ini wifi-nya mati. Tak tethering dulu. Wifi-nya mati. Bentar. Nggak bisa ngedit ya. Oh. Ya ada perubahan lagi nih. Oke. Gimana, Mem? Enggak. Ini lo ada aturannya berubah. Bentar ya aku. Oke. Aniti. Zuhda. Hasan, di angkatanmu ada yang mau segera ini nggak pengen bayar SPP nggak sih? Yang apa? Di angkatanmu? Yang mau? Atau tidak bayar SPP? Yang nggak bayar SPP? Iya, kan beberapa kan nggak mau bayar SPP lagi gitu. Oh, kurang tahu sih kalau itu. Oh, nggak tahu. Kemana adanya tuh info? Aku tak share di grup aja deh. Iya. Kamu dekat sama Deno nggak sih? Siapa? Deno. Enggak sih. Oh. Dinda yang deket Dinda sih. Kemarin kamu dimasukin grup juga? Grup yang? Deno kan kemarin buat grup tuh. Enggak tuh kemarin dia itu enggak. Kemarin Deno itu kayak nge-up grup-grup lama gitu toh. Oh. Ya kemarin tuh dosen-dosen dimasukkan di grup itu, terus di grupnya ditutup. Kurang tahu kali itu.
Cuman kemarin di grup-grup yang lama itu dia up gitu, grup matkul yang lama ini kenapa ini bertanya-tanya juga. Iya, kemarin tuh aku janjian sama Deno. Dia kan udah selesai ini kan kemarin dia Kak Ikonik. Iya. Terus dia apa namanya? eh kan dia desk evaluation nggak harus menang kosa kan? Oh iya, Kakak sudah itu. dia Nah udah ikut terus kan. Oh ya. iya, nah terus aku kan udah dikasih kirim apa skripsinya tuh masih ini berantakan. Oh belum jadi tuh. Saya udah Udah jadi. jadi, Oh tapi udah. berantakan. Udah Oh. jadi, Hmm. tapi apa namanya ya? Apa intinya tuh hasil analisisnya tuh sedikit banget, kebanyakan basa-basinya tuh. Terus tulisannya juga masih banyak yang nggak sesuai dengan template. Nah kan karena banyak yang harus diedit, sementara kan kemarin katanya minimal upload TA kalau ngejar sudah Februari loh, kan tanggal 9. Oh Ada waktu iya. kalau misalnya aku kasih komentar sendiri, mending lebih cepat kalau ketemu. Kemarin tuh janjian sama Deno, biar cepat di kampus. Oh berarti kalau daftar Munakosa sebelum 15 itu berarti udah nggak bayar SPP lagi ya? Iya, kalau kamu udah itu tuh bisa ngejar ini, kamu udah bisa nggak bayar CP. Kalau kamu mau cepet bisa. Apa? Dinda kalau bisa cepet bisa itu tuh baru dapat. Soalnya kemarin itu belum ada informasi itu. Kemarin itu masih banyak yang tanya kan. Katanya sih tanggal 9, tapi itu kan masih ada keringanan tuh. Itu misalnya diperpanjang misalnya. Ditunggu. Kan aku udah bilang UIN kan suka gitu, masih itu kan. Nah terus apa namanya? Si Dena kemarin tak tungguin di kampus, nggak datang dia. Terus aku lihat dia buat grup itu loh. Kurang tahu sih kalau itu, nggak malu aku. Makanya aku pikir dia lagi ada masalah. Ya, itu ya aku udah share di grup ya. Ya ini iya, kan buat beberapa orang itu penting karena mereka ngajarin. Oke, sekarang kembali ke Hasan. Tadi ya, tadi maksudnya udah tahu ya yang Edo Said ya. Tinggal kalimatnya aja diputar-putar gitu. Terus itu yang kalimat setelah Edo Said itu kalimat siapa? Ini nganu sih, ini pendapat pribadi sih. Tapi udah saya note ini perlu dikasih pendapat ahli juga sih ini. Ini pendapat saya, tapi perlu diperkuat sama pendapat ahli lagi gitu. Belum ketemu juga sih. Atau kalimatnya disederhanakan aja. Iya. Nah, misalnya tadi kan kamu sebelumnya kan mengutip Edo Said bilang bahwa Islam telah fundamentalnya Muslim bergas dan Islam bisa harus ini atau gini aja, daripada kamu bolak-balik pendapat ahli dan ada pendapatmu yang agak-agak kompleks ini ya. Nah ini bagus, cuman agak kompleks. Mending kamu gini aja. Apa namanya? Tadi kan mau dibalik mundur ya. Tadi kan kamu maju kontemporer ya. Bahwa Islam itu sering misinterpreted kan. Terus kamu kembali ke masa lalu, bilang bahwa dan masalah ini tuh bukan masalah baru kan di sana ya. Edward Said di tahun itu pun sudah menyadarinya. Iya udah kan? ada. Terus kamu ketika ngomong Islamophobia kan kamu mau balik ke masa depan lagi nih. Ya kan? Iya. Karena itu isu yang pakai term Islamophobia kan yang setelah 9/11 tuh. Iya, itu baru. Iya. Kalau di background of study itu ada kayak minimal pendapat ahli yang dimasukin gitu nggak, Mem? Setahu aku nggak ada. Nggak ada ya. Sebelumnya aja. Makanya tadi kan aku bilang ya, kalau Islam sering dimisrepresentasikan di CCTV. Atau kalimat 2 dan kalimat 3 yang ada pendapat si Edward Said itu jadi sama jadi request gitu ya. Jadi topik senternya Islam itu topik yang sering dimisrepresent dalam industri film barat gitu kan ya. Atau kata berikutnya mungkin kalimat berikutnya this misrepresentation gitu ya has been going on for berapa lama gitu misalnya.
sudah berlangsung Terus sejak lama. iya, terus Edward Said itu ini ini menurut aku malah nyambung yang Jack Shahid halaman berapa itu. Setelah itu nanti baru dijelasin. Iya, maksudnya nggak pengulangan tuh. Kalau udah mundur, sekalian aja mundur, ngomongin mundur gitu. Oh, jadi sekalian dimasukin sini ya nanti. Alurnya biar nggak maju mundur. Oh, siap ya. Jadi bagusnya mending dimasukin sini sekalian itu. Biar nanti yang bawah tinggal bahas film sama kira-kira nanti Jadi iya, tinggal problemnya. dialurkan aja. Alurkan. Ini loh, tadi kan kau bilang Islam, tadi kan film adalah bla 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 gitu ya, punya power dan punya apa, mempengaruhi pendapat orang gitu kan, dan pengaruh itu tuh nggak apa-apa gitu if it's good, tapi kan ketika dia salah gitu kan ya, disalahgunakan gitu kan, itu kan baru jadi masalah kan. Terus film tadi si pembuatnya di film produser tadi kan itu kan ngelihat oh ini lumayan nih gitu ya, bisa jadi alat kan untuk apa tadi, untuk dia mau misrepresent tadi kan. Iya. Nah terus habis itu baru kamu akan ngomongin tadi kan di misrepresent kan di akhir misalnya gitu kan, dalam film industri cara atau mungkin gini menurut aku ya, tadi kalimat terakhir di paragraf 1 diselesaikan sampai misrepresentation aja. Dilanjutkan berarti. Enggak, kalimat terakhir di paragraf 1 itu kata kuncinya ditutup dengan kata misrepresentation. Iya. Terus? Iya. Ini loh, ide kalimat, ide paragraf kamu pertama itu loh. Itu kan kamu mau ngomongin tentang film kan, film yang dalam kaitannya kekuatan film mempengaruhi pendapat pemikiran orang gitu loh. Itu kan lagi ngomongin itu toh. Nah terus akan kamu tutup dengan kekuatannya tadi itu bisa bagus bisa buruk gitu kan. Nanti kan kamu akan tutup dia akan dangerous ketika ada misrepresentation itu maksudnya. Lagi ngomongin konsep film tadi loh, konsep power film mempengaruhi orang. Belum. Tapi kamu akhiri dengan dampak buruknya ketika itu disalahgunakan gitu maksudku. Intinya di paragraf di kalimat terakhir paragraf 1 ada kata misrepresentation gitu. Itu aja, nggak usah ngomongin Islam, nggak usah ngomongin Western film di paragraf 1. Tahu ya? Tadi cuman kamu sedang di paragraf 1 kamu cuma sedang menjabarkan apa power film mempengaruhi mindset orang. Bahwa itu tuh bisa bagus bisa enggak, tapi kalau berbahaya kalau nggak bagus, itu intinya di paragraf 1. Nah terus kan kamu tadi kan sudah ngomongin misrepresentation ya, terus kamu harus jelasin kayak gimana sih misrepresentation itu. Menurut aku jangan mulai dari Islam tapi dari misrepresentation. Dampaknya itu ya, dampaknya misinterpretation. Bukan dampaknya. Tapi kamu selesaikan dulu. Udah gitu aja, terus sudah tutup ya. Sekarang paragraf 2. Nah paragraf 2 itu jangan mulai dari Islam tapi dari misrepresentation. Kata kuncinya kan tadi misrepresentation. Nah paragraf 2 kamu mulai dari misrepresentation itu apa, kenapa gitu. Nah atau mungkin langsung kaitkan dengan Western film industry, tapi jangan Islam sebagai subjeknya. Belum masuk. Ya, nanti di paragraf 2 jangan mulai dari Islam tapi dari misrepresentation, karena kata kuncinya di paragraf 2 itu adalah misrepresentation dulu, alur idenya. Misrepresentation itu kamu bilang gini, misrepresentation itu sangat sering terjadi di Western film industry gitu. Itu kalimat pertamanya kan gitu, pengantar dulu. Terus kalimat berikutnya salah satu apa tadi yang sering di misrepresented adalah Islam, baru mengarah ke Islamnya.
Oke. Ya, terus praktek ini tuh sudah berjalan lama, itu baru kamu ambil si Edward Said tadi. Terus kamu sekalian masukin Jack Shaheen. Jack Shaheen juga menyetujui gitu, supported Edward Said ide ya gitu ya, bahwa ini sudah lama. Jack Shaheen sendiri membuat penelitian separate ya, penelitian terpisah, dan hasilnya tuh sama dan mengkonfirm apa yang ditemukan si Edward Said. Oke. Oh ya maksudnya, jadi Iya. paragraf kedua, kata kuncimu yang kamu jelaskan adalah misrepresentation, itu utamanya kan. Terus subnya adalah yang misrepresentasinya misrepresentasi Islam, Yang sering melakukan film barat. misrepresentation kelompok lain tapi Islam. Nah terus kamu buktikan, oh misrepresentasi Islam tahu dari mana, buktinya mana? Tadi ini pendapatnya si Edward Said sama pendapatnya Jack Shaheen. Itu aja udah intinya di paragraf 2. Jadi nanti di paragraf yang pertama tadi akhirnya ditutup dengan misinterpretation. Iya, bagaimana film itu berpotensi ya, bahwa film itu tuh sangat rapuh vulnerable ya untuk untuk memunculkan misrepresentasi tadi kan. Dan misrepresentasi kan ada hubungan dengan si penonton kan. Iya. Karena orang kan nggak tahunya yang ada disajikan di film itu. Tahunya cuma buat hiburan itu ya. Terus nanti paragraf keduanya dimulai dengan apa sih, misinterpretation bagaimana gitu. Lalu iya, misrepresentation iya langsung. Kalau mau di shortcut juga boleh, misrepresentation yang hubungannya dengan western film industry. Langsung sering terjadi di film barat. Bahwa Hollywood atau langsung nyebut merek deh, Hollywood deh misalnya. Ya, Hollywood. Ya, banyak sekali. Mungkin kalau kamu mau ngambil pendapat orang aja boleh, dari majalah kan boleh. Misalnya itu banyak sih. Sudah banyak yang mengakui bahwa Hollywood itu emang gudangnya sumbernya misrepresentasi gitu misalnya. Itu jadi kalimat pertama bisa. Terus habis itu baru kalimat keduanya adalah yang sering jadi korban nih adalah Islam. Iya. Baru kamu ngomongin tadi, ketika betul. ngomongin Islam yang sering dimisrepresentasi, kamu baru mengquote pendapatnya si Edward Said sama si Jack Shaheen, menurut aku gitu. Oke. Lalu nanti baru masuk tadi ya Edward Said sama Jack Shaheen-nya. Iya, jadi gini, tadi kan gini, misrepresentasi Islam itu tuh sudah barang lama, sudah dari dulu gitu kan ya, dan dikonfirm oleh Edward Said sama si Jack Shaheen. Itu paragraf kedua intinya itu. Nah, paragraf ketiga baru masuk proses praktek misrepresentasi ini, itu tuh sampai sekarang masih ada gitu. Baru kamu mau ke masa depan, ini kan 2018 toh? Iya. Si Jack Shaheen kan setauku buku keduanya kan sampai 2007 ya? 2000 berapa tadi? Film-film yang setauku loh, apa lebih dari itu nggak tahu. Apa 2010 mungkin ya? Paling kan sampai 2010-an lah ya. Berapa ya? Nah, film kamu ini kan 2018. Makanya di paragraf ketiga, kamu bawa lagi, makin kamu ajak ke depan, kamu makin ajak ke kontemporer, makin ke sini gitu ya. Di paragraf ketiga, apa yang disampaikan Edward Said sama si Jack Shaheen itu masih terjadi gitu. Baru kamu mengarah ke filmmu tadi ini. Oke. Oh ya, alurnya ya. Ya, berarti nanti paragraf ketiganya udah masuk film ya? Iya, kamu mulai dari, pokoknya paragraf ketiga itu kamu mulai dari kelanjutannya. Kan tadi kan si Edward Said sama si Jack Shaheen kan meneliti ya, bahwa emang terjadi misrepresentasi dari, kalau si Edward Said kan malah dari abad pertengahan kan, dari abad pertengahan sampai abad 20 kan, terus si Jack Shaheen melanjutkan kan sampai abad 21 abis 9/11 gitu kan. Tapi kan masih early 21st century kan kalau si Jack Shaheen. Nah terus paragraf ketiga kamu lanjutin lagi, kamu topik center semua adalah praktek misrepresentasi ini masih terjadi, bahkan terjadi sampai sekarang gitu, the second decade gitu kan, dekade kedua, di akhir dekade ke abad 21 ini, bahkan akhir dekade 2 dari abad 21 ya maksudnya, bahkan masih terjadi. Nah karena sudah kamu bawa ke semakin ke sini, itu kan masih
kan udah bisa masuk ke film Jirga itu. Oke. Terus nanti ini kan saya masukin ayat juga buat integrasi. Bentar, iya tahu. Kita ini belum bisa masuk, kalau alurnya begitu belum bisa masuk ini. Oh iya sih. Nanti kita lihat dulu alurnya. Oke. Simpan dulu. Oke, jadi dikit ya. Jangan dihapus dulu, disimpan dulu aja. Terus ya, tadi kan paragraf ketiga kamu bawa ke masa kini bahwa ini masih terjadi. Bahkan kamu nggak lebih, boleh aja sih kalau menyebut film lain dulu, tapi kalau nggak juga apa-apa. Iya, kalau di website cutting lain tuh pada masukin film lain dulu sih. Boleh, itu kan cara-cara penulis sama juga. Kalau masukin dulu juga boleh. Misalnya gini, bahwa masalah ini tuh masih terjadi juga sampai sekarang nih ya, saat kamu menulis skripsi ini gitu. Nah terus kamu sebut contoh-contoh film dari, ya paling minimal tuh 2015 ya. Kamu mungkin melihat ya, misrepresentasi ini masih muncul. Misalnya di film A, misalnya misrepresentasi orang Muslim di Saudi. Nanti film B misrepresentasi film orang Muslim di di Syria gitu. Nah kamu mau sebutin beberapa representasi orang Muslim, tapi bukan di tempatmu loh. Kalau kamu kan lagi di sana kamu ya. Tahu maksudnya? Iya. Paham ya. Kamu sebut representasi Muslim di US, di UK, sebutin semua gitu, sebutin lah yang beberapa lah, paling nggak 5 misalnya. Nah terus sebentar, ini sudah mulai ke arah film. Kenapa sih kamu milih film Jirga bukan film yang lain? Itu belum ada ya. Hah? Saya kenapa milih film ini? Aslinya yang di jenis apa namanya, yang di proposal yang versi scratch itu udah ada sih aslinya, tapi setelah dipikir-pikir ini mau taruh mana bingung, akhirnya itu nanti. Aku cuma nanya, kamu kenapa kok milih ini loh? Aku lagi memikirkan alurnya nih. Misalnya kali kamu sebut film A, film B, film C gitu kan ya. Terus kenapa kok kamu milih film ini gitu kan? Kira-kira apa? Misalnya gini, ya. Oke, kamu sebut tadi ya. Ini halu-halu aja. Oke, film A, misrepresentasi Islam di Saudi gitu ya. Terus film B di Irak gitu. Nah, terus kamu ada contohnya nih, terus kalimat berikutnya, film-film ini itu sudah banyak dibahas oleh si peneliti. Jadi many scholars have discussed about this gitu misalnya. Sudah banyak diteliti gitu misalnya. Dan, tapi misalnya yang masih missing dari penelitian dari research gap gitu ya, yang missing dari ini atau ada research gap dari yang sudah ada ini adalah pembahasan discussion tentang misrepresentasi Muslim di Afghanistan tuh. Bisa sih. Makanya tuh kenapa kamu milih ini, kenapa? Karena padahal misrepresentasi juga berbahaya, sama bahaya dengan yang lain, tapi ini belum jadi belum mendapatkan atensi dari peneliti atau dari orang-orang gitu. Oke. Itu salah satu contoh. Makanya aku nggak tahu kamu kenapa pilih ini, kan kamu harus ambil dasarnya. Oh iya, kalau ada musiknya Memi lagi di kafe tadi, kok ada background musik? Nggak dengar aku. Oh nggak dengar, ya udah, alhamdulillah. Nggak ada dengar apa-apa. Oh kalau di yang versi scratch-nya itu nanti masuknya tuh di literatur review, misalnya film mengatakan bahwa ini filmnya tuh masih belum pernah ada yang meneliti gitu, sama topiknya kan beda. Kebiasaannya film-film lain menggambarkannya kan orang baratnya kan Islamnya kan sebagai yang
buruk gitu, tapi di film ini sebagai yang bagus. Nah itu salah satunya sih. Apa nggak dengar ulang. Kalau di yang versi scratch-nya itu masuknya nanti di literatur reviewnya sih dijelaskan, nanti jelasinnya bahwa film ini belum pernah, yang pertama film ini belum pernah ada yang meneliti. Yang kedua itu karena filmnya itu beda dengan film lain gitu, dimana biasanya kan kalau di film yang lain Islamnya kan sebagai yang buruk gitulah. Nah tapi di film itu berbeda gitu dari film yang lain. Bedanya apa? Bedanya apa? Karena di sini digambarkannya orangnya baik-baik. Nah itu bisa jadi. Menurut aku itu aja jadi kekuatannya. Kenapa kok pilih ini gitu? Ya dimasukkan di background tadi juga. Iya. Itu nanti kan misalnya tadi kan alurnya ya. Si Edo Said ngeklaim bahwa Muslim di misrepresent gitu kan. Terus Jaksain juga menemukan yang sama, walaupun dia akhirnya kan lebih netral ya. Nah, terus di paragraf berikutnya ini juga masih terjadi gitu ya, ada misrepresent lagi ini, walaupun kamu juga ngaku ya dari awal apa namanya the level ya, but the extent to which ya to some extentnya gitu ya, cara penggambarannya tuh juga beragam gitu ya. Dari surface gitu misalnya ya, yang penelitian, banyak penelitian yang fokus pada film-film yang film-film yang merepresentasikan Muslim dengan sangat buruk gitu. Iya, dengan sangat buruk. Kamu sebutlah penelitian siapa? Si A misalnya di sini, si B, itu kan dikit aja. Oh berarti ditambahin sekalian aja dari film yang Ya, yang tapi jangan dari yang skrip ya, dari artikel gitu lah. Ya, aslinya di buku desain itu juga ada sih, di endingnya itu di list tuh film-filmnya apa aja, terus kira-kira apa aja penggambaran itu ada sih, atau itu aja ya sebut aja gitu aja. Ya kalau emang tadi kan katamu film ini tuh agak beda, itu kan kata kunci tuh, dia menggambarkannya tuh film apa musimnya nggak seburuk itu gitu kan ya. Itu kan bisa jadi finding gitu kan, bisa jadi film ini tuh agak beda karena musimnya apa ya, tidak terlalu digambarkan buruk gitu kan. Kenapa kamu pilih itu? Itu nanti berarti di paragraf 3 sekalian jelasin filmnya, sinopsis itu nggak, Mem? Sinopsis? Belum, masih nggak nyebut, tapi udah boleh disebut, tapi jangan ngomongin sinopsis. Intinya tapi udah ngomong kalau contohnya film ini gitu. Iya, tapi filmnya udah disebut biar nggak terlalu lama. Berarti nanti setelah kan tadi paragraf 3 pertama jelasin praktek misinterpretasi ini masih terjadi sampai sekarang. Sebagaimana diomongin mereka. Nah, terus nanti salah satunya adalah film jadi contohnya film ini gitu. Nah, tapi terus nanti baru dimasukin gapnya, tapi ada film yang tidak seperti itu. Contohnya film Jirga gitu. Berarti yang pas masuk ke gapnya itu sekalian dimasukin Jaksain yang kedua. Boleh juga, boleh sedikit. Nah, biar nanti setelah itu cuman paragraf 4 tinggal jelasin filmnya kayak gimana. Filmnya udah nggak ngomongin lagi, tapi udah masuk ke film. Oke. Bentar, tak tulis dulu bentar. Tadi kamu juga belum nyebutin ya apa kata kunci ya. Tadi kan kamu bilang western film industry. Mending kalau si Sahin kan emang dia lagi ngomongin Hollywood loh. Jadi kamu mending lebih sebut merek aja. Jadi pas di berikutnya ada sedikit ini nih apa namanya kayak variasi dari ada pola ya, dari pola bagaimana mungkin digambarkan tuh dari Australia ini gitu. Ya, ini kan bisa jadi ini bukan Australia kan? Iya, film Australia bukan Hollywood. Ya makanya
itu kan beda tempat, itu kan jadi signifikan kan nanti findingnya. Kenapa kok bisa dia apa namanya punya penggambaran ini? Itu kan nanti yang akan kamu jelaskan di dalam, yang pengen orang tahu. Weh, oh iya benar juga nih gitu kan, yang orang kan mungkin belum tahu kenapa kok Australia itu menggambarkannya di sini, di konteks ini ya oleh si Benjamin Gilmore. Ya kan kamu harus tahu tuh Benjamin Gilmore itu apa gitu ya. Dia company ketika buat ini tuh company yang mana gitu. Dan itu nanti kalau mau pakai ini kan pakai SWOT lah. Itu tuh itu bagian dari ini latar belakang penulisnya gitu ya, pembuatnya gitu. Nah, itu bagian dari analisis. Kalau pakai punya dia kan bukan cuma sekedar filmnya, tapi what's behind it gitu kan. Kan sangat political banget. Oke. Berarti yang gimana ya setelah jelasin ada ini gapnya dari film Jirga ini, terus yang Australia itu gimana? Saya kelewat dulu sih. Ayo gini, apa? Apa namanya? Kamu kan tadi mending ya sekalian pas di awal tuh bukan western film industry in general apa? Mungkin bisa juga sih. Terus kamu tapi kasih penekanan ke Hollywoodnya. Oke. Walaupun Hollywood sendiri juga nggak ini ya, maksudnya nggak uniform kan, dia kan. Ya tapi banyak kan. Ternyata di beberapa film juga masih ada yang ini kan lebih netral. Dan apa namanya, baru ngomongin penelitian banyak scholars yang attentionnya padanya ke Hollywood. Itu nyambung nggak ya? Bisa kan ya? Tapi kamu mau melihat bagaimana kalau misal langsung ngomong Hollywood nanti masukin kalau ini film Australia tuh kayak kurang nyambung gitu Jan. Gimana ya? Ya nggak nyambung kan, kamu lagi mengkontras kan? Kan memang lagi dikontrasin loh. Iya. Tapi masalahnya kamu harus tahu dulu, maksudnya kamu riset dulu lah si Benjamin Gilmore, apakah dia emang selalu begini ketika buat film. Oke. Kamu tahu? Kurang tahu sih, nanti perlu research lagi. Iya, kamu harus tahu dulu konteksnya. Di film Australia itu sendiri, kamu juga perlu nonton film-film lain juga. Emang apakah apa namanya? Untuk tadi loh, kan tadi kan Hollywood kamu lihat ya. Di Hollywood sendiri emang banyak yang misrepresent gitu kan ya. Tapi kan ada juga ya sedikit ya yang di musimnya dihumanize kan. Tahu ya, jadi Hollywood sendiri kan nggak satu pendapat gitu. Dia sendiri punya kayak distorsi ya, bukan distorsi. Apa namanya? Yang beda kan tadi ya. Pokoknya kan majority begini, tapi juga tetap ada space di mana musim itu nggak mesti di misrepresent semua gitu kan. Nah terus itu kan Hollywood. Nah kalau di Australia sendiri gimana konteksnya? Film yang tentang Islam tadi atau mungkin tentang agama lain tapi terkait dengan agama ya, apakah emang selalu dehumanize? Ataukah film si Benjamin Gilmore ini itu juga jarang-jarang di sana? Mungkin gitu. Ternyata misalnya film Australia sendiri ternyata kayak Hollywood juga banyak yang misrepresentasi gitu. Tapi sedikit di antaranya tuh ada yang enggak, kayak si Benjamin Gilmore ini gitu loh. Nah, tapi kan untuk mendapatkan apa namanya kesimpulan itu kan kamu harus riset dulu tentang konteks film Australia sendiri gimana untuk dihubungkan ke Hollywood. Oh ya perlu tadi. Kan kamu nggak langsung ngambil kesimpulan oh ternyata kalau di Australia tuh nggak buruk gitu ya. Siapa tahu yang nggak buruk tuh cuma si Benjamin doang, yang lain tuh buruk tuh misalnya.
Iya, berarti secara general itu nggak mesti Benjamin. Bisa search in general, bisa juga In search general Benjamin Australian Gilmore, film. pokoknya yang terkait dengan ini kamu cari tahu dulu Oke. biar nggak salah ngambil kesimpulan lo. Terus yang paragraf 4 itu berarti Yang ini ya, hmm? ya yang berat kan tadi itu, yang berat kan mengarahkannya. Iya. Kalau setelahnya kan tinggal lihat tuh, kalau udah masuk ke Jirga kan tinggal kamu jelasin Jirga itu apa gitu lah. Filmnya kayak gimana? Terus yang Edward Said kan yang paragraf berikutnya kan Edward Said nih kan ada dinaikin toh, jadi kan nggak perlu dilisin lagi. Baru ke paragraf berikutnya tuh yang the depiction of the scene in this film. Itu kan filmnya tuh this film masih Jirga ya, Iya, nggak sebut dong Jirganya. langsung aja ya. Jadi iya, jadi setiap paragraf baru jangan pakai pronoun. Oh, karena udah di mention sebelumnya. Pronounnya tuh iya, kadang kan dia udah mulai paragraf baru gitu, artinya kamu harus sebut lagi nounnya. Oke. Nggak usah pakai film, itu bahasa Indonesia. Injirga. Terus yang si Edward Said, Jack Said itu udah diperhatikan aja gitu. Gimana, Mem? Apa menurut gini nih? Masih nyambung ya? Nyambung ya? Masih nyambung. Oke. Aku bingung. Kamu kan bilang, jadi ada gap antara Edward Said dengan Jack Said first tadi dan fenomena di film ini. Gapnya di mana? Jadi gapnya itu Oh, aku ngerti maksudnya. Ini kan agak kompleks banget ya. iya. Ada. Jadi kan ada dua kubu. Yang pertama yang Iya, Edward tahu. Said sama Jack Said yang pertama, sama Jack Said 2 sama film Jirga gitu. Dua kubu gitu. Ya, mungkin ini agak-agak apa cara menyampaikannya agak ini ya. Agak belibet. Jadi ini sederhanakan aja. Iya. Jadi iya, apa namanya? Langsung aja di film ini tuh sejalan gitu ya dengan yang disampaikan, sejalan dengan Jack Shaheen's recent study gitu, yang most recent. Oh iya. Jadi nggak perlu di note lagi yang pertama yang Iya. Oke, Nanti oke. malah orang jadi bingung maksudnya apa kan nggak. Iya sih. Aku sih bisa paham karena kan aku tahu, tapi yang nggak baca ini kan jadi bingung dengan penyampaiannya gitu. Ini disederhanakan aja. Oke. Terus di paragraf berikutnya baru tadi mulai masuk ke konteks Australia tadi sedikit. Bahwa di paragraf berikutnya udah masuk ke tujuan penelitian kamu. Makanya penelitian kamu ini penting gitu kan, karena untuk melihat memang ada fenomena seperti apa gitu di Australia. Super filman Australia. Jadi ini kudu research lagi yang kondisi perfilman di Australia tadi. Ya.
Jadi nanti kira-kira 6 paragraf ya, Mem? 6 paragraf. Oke, cukup. Iya. Yang paragraf 4 tadi fokus ke filmnya, penjelasan filmnya. Yang paragraf 5 nanti mulai gapnya itu bahwa film ini sejalan dengan Monstration. Terus yang terakhir nanti mention kondisi perfilman Australia kayak gimana, sama kenapa penelitian ini penting. Berarti nanti sekalian bahwa film ini pakai masukin teorinya sekalian, Mem. Iya, nanti disebut sih. Kenapa perlu apa namanya kamu ngerasa ya bahwa idenya si Stuart Hall tentang representation theory itu adalah pisau bedah yang tepat untuk melihat ini. Okay. Nah, terus yang masih bingung tuh teori filmnya sih aslinya, Mem. Teori filmnya kenapa? Teori filmnya. Bentar, Hasan tadi yang quote Quranmu sementara dikip dulu aja. Mungkin kalau nggak bisa masuk di background, masuk ke discussion aja nanti. Oh ya, nanti. Oke. Nah, sambil kita ngelihat nanti ada kalimat mana yang bisa cocok, kalau enggak ya simpen untuk discussion. Okay. Sama teori filmnya itu nanti dimasukin sekalian sih, Mem, atau nggak usah dimention? Teori film nggak usah sih. Nggak usah, nggak apa. Okay. Menurut aku mengetahui. Tapi kalau mau disebutin juga bisa sih, karena kan tadi kamu udah ya Allah. Iya. Lagi kurang sehat kok tadi kayak. Ini loh, teori filmnya bisa aja dimasukin karena untuk melihat konstruksi itu kan kamu kan melihat dari bagaimana kan dia dibawakan di film itu kan, dan angle-angle-nya gitu kan, bagaimana ke framingnya itu kan jadi bagian untuk mencari jawabanmu. Kalau kamu pakai teori representation kan media tuh, jadi menurut aku film teori dimasukin. Berarti nanti itu bisa nambahin di research questionnya, Mem. Bagaimana film ini mengkonstruksi gitu, dikonstruksi. Bisa. Oke. Soal ini juga research question itu kayak kurang gitu. Oke, Ya. berarti Kamu lagi di bagian mana nih lihatnya? Oke, berarti background startnya udah gitu ya. Yang itu alurnya. Oke, banyak. Iya. Nah, itu susah itu nanti coba aja. Ya. Terus Ini research question. Nah, research question jadi dua ya. Ya. Research questionnya bagaimana itu digambarkan. Nanti kalimat research question kedua why. Why Muslims Afghanistan Muslim gitu ya. Why are Afghanistan Muslims constructed in such a way? Konstruktif. Konstruktif kan dikonstruksi kan, pasif konstruktif. Strategic. In such a way gitu aja. Seperti itu. Why is Ya, itu ingat ya, Hasan, filmnya nggak usah disebut lagi. Jirga italik udah cukup. Oh, tak kira harus sama filmnya gitu, oke. Iya. Dan itu bukan how does Jirga menggambarkan gitu ya. Jirga itu kan film kan, masa film menggambarkan. Kan yang menggambarkan kan si produsernya, si sutradaranya. Jadi dibalik aja, jadi how is Muslim Afghanistan tadi, how are gitu. Afghanistan satu berdua, how is Muslim Afghanistan Muslim ya kan? How is Afghanistan Muslim portray dapat efektif satu aja sih, nggak usah dua-duanya. Portray aja dapat efektif kok, setelah kamu pilihan kan? Sama aja tuh. Iya itu sama ya makanya. Portray in Jirga gitu, digambarkan portrayal ya, Jirga. Dan nggak disebut teori juga nggak apa-apa. Oke.
Jadi kan pertanyaan pertama jawabannya kan bagaimana toh? Misalnya oke digambarkan violent, kedua digambarkan barbar gitu ya, ketiga digambarkan bodoh gitu misalnya. Ya kan itu kan untuk menjawab pertanyaan satu A satu B satu C ya. Nanti di pertanyaan kedua discussion bagian B gitu kan ya, kamu menjelaskan kan bagaimana peran apa namanya si pembuat film ya, filmmakernya tadi kayak gimana dalam mengkonstruksi ceritanya tadi loh. Jadi lebih konteksnya. Kalau tadi kan intrinsik ya ke filmnya sendiri, di film digambarkan. Kalau pertanyaan kedua itu ekstrinsiknya. Jadi kamu melihat konteksnya obrolan film tuh kamu jelasin lagi lebih detail lagi ya. Biasanya begini ketika kamu gambarkan muslim bla terus si Benjamin tadi kamu biasanya produksi dia kayak gini-gini gitu itu akan dijabarkan di tadi discussion yang bagian B tadi yang bagian Y. Oke. Terus apa faktor yang mempengaruhi si Benjamin kok menggambarkan mereka seperti itu? Itu yang nanti dijelaskan di ini untuk menjawab pertanyaan dulu. Bentar, saya tulis dulu. Iya, objektifnya nanti kedua itu ya. Coba yang pertama tadi gimana? Hah? Yang pertama yang kedua? Yang pertama? Yang pertama tadi ngomongin tentang filmnya. Oke, menggunakan teorinya ya. Iya, ya, teorinya sih dua-duanya. Maksudnya bagaimana ini digambarkan kan kamu datanya dari filmnya kan? Iya. Oh, dia digambarkan bodoh, digambarkan violent gitu ya, atau digambarkan baik gitu kan, itu kan dari filmnya. Kalau pertanyaan kedua, jawabannya nggak dari filmnya, tapi dari kamu mencari lagi literatur ya. Si Benjamin Kisopo, terus kenapa, konteksnya apa, kok mereka mengarahkan filmnya ke situ, itu yang perlu kamu tahu. Berarti source-nya nanti dari artikel juga bisa ya, Mem? Oke. Masukkan dari datanya nanti artikel. Iya, nanti kamu cari apa political circumstance yang mengarahkan kok bisa gambarnya gitu. Ya, nanti yang pertama yang ngomongin film, entah source-nya dari filmnya itu menggambarkan bagaimana filmnya menggambarkan. Yang kedua nanti dari artikel atau dari jurnal tentang Benjamin itu apa yang faktor yang dia bisa buat film ini gitu. Iya. Oke, nextnya objective of study. Oh, berarti objective study-nya ditambahin ini, Mem? Iya. Ini nih objective study ini juga dibuat poin atau dibuat paragraf aja, Mem? Poin aja. Poin bisa hampir sama kayak ini ya pertama. Iya. Oke, dibuat poin. Oke, terus next significance of study. Kalau significance of study yang punya cutting itu di sini ada kayak buat secara gunanya secara teori, secara praktis itu belum saya. Apa? Oh, yang signifikan? Oh, yang apa digituin lebih detail, lebih rapi kan? Saya belum. Nanti harus dibuat lagi. Iya, nggak apa. Itu kan gitu ya signifikan. Ya, langsung literatur review aja. Ya, literatur review. Ini literatur review itu minimal berapa ya, Mem? Kalau literatur review minimal berapa? Oh, kalau di Vanguard tuh nggak ada sih. Nggak ada ya. Soalnya kemarin yang di itu pada bilang minimal 5, minimal 6 gitu, banyak banget. Iya, artinya nggak ada kata-kata, setahu ya, seingatku nggak ada yang berapa. Tergantung kebutuhan sih. Cuman ya kalau makanya kalau semakin banyak semakin bagus gitu. Kalau dari Mem Febri kira-kira, kalau dari Mem Febri yang ideal berapa kira-kira? Bentar,
Oh ya. Hafal Research Analyze juga. Kamu udah yakin ini belum ada sama sekali? Udah lihat terbaru? Iya sih. Nanti saya Coba kamu, cara cek ya berkala kamu sih, tes Mem. dulu aja deh. Kalau kamu ke di jilidnya kampus-kampus gitu, Mm-mm. nggak pernah nyoba? Kalau sementara udah cari sampai belum ada sih. Nanti tak cari secara berkala kalau misal Nyarinya, nyarinya gimana? dari kan itu dulu Pak Daniel tuh pernah ngasih list website buat nyari jurnal gitu. Tak cari semua juga nggak ada, terus coba Jurnal, hmm? jurnal, Iya jurnal skripsi gitu jadi satu. Ada listnya jurnal websitenya, skripsi. terus dari di kira-kira biasanya dari Win-Win kan memang saya cari ke Win-Win tuh belum ada juga sih. Udah nggak ada. Belum ada. Oke. Nanti saya cek berkala sih kalau itu. Kalau dulu Iya. katanya Pak Daniel, kalau literatur review tuh kamu bakal cari sampai kamu hamin satu ujian gitu. Jadi kamu harus harus Iya cari itu berkala. terus hati-hati. Iya kayak gitu. Jadi Tapi kemarin waktu kamu cari itu nggak ada emang ya, sama sekali dari belum ada. beberapa kampus. Berapa kampus yang kamu cari? Oh, udah banyak mem. Tabnya itu saya mentok gitu. Beberapa sampai nggak kalau ada beberapa win tuh yang websitenya itu nggak bisa kayak nggak jalan gitu. Win apa banyak lah. Emang belum ada ya? Iya belum ada. Iya. Oh, iya. Kalau aku sih curiganya karena emang nggak banyak yang pengen tertarik dengan Australia film kan. Juga oke. Tapi kamu pakai yang teorinya sama. Kalau pakai Stuart Hall di kampus kita banyak kali. Kamu berapa nyebutnya nih? Wah ini kurang ini. Karena aku tahu sendiri itu Iya baru banyak tiganya. banget yang pakai Stuart Hall. Oh 10 ada. Ini loh, kamu bilang ya tidak ada yang bahas Jirga. Jangan lupa makannya. Asal hilang. Masih ada? gimana mem? Oh ada, aku pikir hilang. Enggak. Ini agak ramai tadi dan cerita. Iya, membahas Jirga. Terus yang pakai ini gitu kan ya. Kalau emang dasarnya yang pakai teori Stuart Hall, pakai construction, ini masih terlalu sedikit sih. Masih banyak lagi yang pakai Stuart Hall. 5 gitu ya. Iya tak cari 5 lagi. juga masih sedikit. Kalau ada 7 sih. Asal tahu kok ada 10 lebih. Iya sih. Yang aku tahu loh, karena itu banyak banget yang pakai kalau tempat kita kan diajarin di situ ya. Oke berarti perlu oke. Lagi salah melamar bukan gitu loh. Aku tuh jaga banget ya. Pernah apa ya? Masalah ini tuh harus di depan. Modalnya kayak gini, nggak bisa dibalik. Nggak bisa dibalik. Pakai lempar ya, nggak ada apa-apanya.
pakai. Adanya kandungan alkohol, yang penting ada alkohol. Nggak ada, nggak punya, Lalu lo yang buat tangan hand sanitizer nggak punya. di mana ada? Soalnya aku jangan gitu lempar tuh lempar yang nggak ada tintanya gitu loh. Di sanitizer. Aku hidupin yang kecil. Oke, Gimana? sampai mana kamu? Ini tadi literatur reviewnya. Kalau literatur review itu perlu kayak ini, perlu hasil penelitiannya juga nggak, atau cuma disebutin aja terus permasalahannya apa sama teori yang digunakan gitu. Yang mana? Yang ini, yang pertama ini. Eh, kamu lagi ngomongin yang mana? Yang ini, Se- yang ya. Oh, isi dari literatur review ya? iya, isi literatur review. Masih aku nggak bisa tak buka dari kecil banget. Yang ini ya isinya ya. Apakah Kalau perlu menurut diisi? aku, Hmm. gini, kalau menurut aku kamu cari minimal 7 misalnya ya. Kamu dapat 7 gitu. Terus kamu arrange, organize yang 7 tadi itu. Caranya gini, misalnya si Afdika ya, misalnya ada si student A, B, C, dia membahas representasi muslim ya. Atau mungkin kamu semua nemuin mereka lagi bahas representasi muslim. Atau mungkin ada yang variasi lain, bukan representasi muslim tapi representasi apa gitu. Itu kan jadi dua Kubu. bisa ya. Iya. Itu kalau semuanya representasi muslim, cara kamu misalnya gini, misalnya oke, si A bahas representasi muslim tapi muslim di Amerika, yang B representasi muslim Amerika jadi satu gitu kan, nanti apa namanya, di cluster aja gitu. Terus penelitian lain representasi muslim di Inggris gitu misalnya. Jadi kamu disortir di data dulu ya, dikumpulin, dimasukkan satu cluster gitu. Jadi kan enak bacanya, bukan alur tahunnya, tapi enaknya mungkin penelitian menggunakan emang belum pernah yang bahas film ini gitu ya, tapi penelitian tentang representasi muslim itu sudah beberapa kali dilakukan gitu dengan menggunakan Stuart Hall. Nah, nanti kamu jelasin. Pertama, saya menemukan tadi misalnya ya 3 penelitian tentang Representasi Islam gitu. representasi ini muslim di Amerika tadi misalnya. Hasilnya yang mereka dapatkan apa? Karena kan biasanya tuh agak sama gitu loh. Jadi Berarti langsung di summary semua apa namanya? Semua hasil penelitiannya gitu, Mem. Iya, jadi tadi ya, jadi karena biasanya ya setahuku kalau kita menguji itu yang ini hampir-hampir sama aja sebenarnya hasilnya gitu ya. Nanti kamu jelasin juga yang ada representasi lain dari Pakistan nih, ada satu penelitian tentang itu misalnya, apa yang dihasilkan, gambarannya seperti apa. Terus nanti itu bisa satu ya, jadi kamu mengklasterkan per
eh, apa namanya per daerah ya, per wilayah, Amerika, Inggris, misalnya, Pakistan gitu, itu bisa. Atau mungkin kamu mengklasterkannya per ini, per namanya, per findingnya, misalnya, oke, kamu menemukan 10 penelitian sebelumnya yang menggunakan Stuart Hall. Nah, kamu ketika kan, misalnya, saya menemukan 7 penelitian menunjukkan semua misrepresentasi tentang muslimnya itu apakah di Amerika, Inggris semua buruk gitu. Tiga itu enggak. Oh itu malah lebih relate sih. Review sekalian analisis ya. Iya, malah lebih relate. Iya, jadi nggak sendiri-sendiri gini kan kayak terpisah, padahal sebenarnya hampir sama. Gitu kan yang baca kan boring ya. Jadinya mending kamu sekalian cluster karena kan ini kebetulan sama semua representasi muslim-muslim semua kan. Iya. Rata-rata itu dan banyak sebenarnya Hasan, aku tahu banyak soalnya beberapa kali Iya. anak-anak ini. Jadi kamu coba cari lebih detail lagi bahkan dalam UIN sendiri. Oke. Dalam kalau kamu cuma 3 ini kayak males. Kesannya males ya. Sama kalau misal penyebutan nanti kan itu nanti disebutkan judulnya semua gitu, Mem. Disebutin. Nah, itu Saya tadi iya penelitian oleh siapa, judulnya apa, oleh siapa, apa gitu. Iya, misalnya penelitian ini sudah representation of Muslims di Amerika gitu ya, have been discussed by, sebut lagi misalnya Retno Dwi Wulandari, nggak usah sebut judulnya, Retno Dwi Wulandari dalam kurung tahun berapa di film apa gitu. Jadi nggak cara menyampaikannya tuh nggak harus full title-nya, nggak harus full, tapi kan bisa dengan cara lain kan. Oh ya. Jadi misalnya five research have been done by students Indonesia Kalijaga gitu kan. Terus Retno Dwi Wulandari dalam kurung 2019 ya, kurung have analyzed atau mungkin have investigated atau ya pokoknya representasi non muslim Terus persamaannya apa ya, klasternya. dalam film ini. Oke. Terus nanti koma si ini dalam film itu apa gitu. Jadi kan banyak cara ya, nggak harus full title gitu. Oh iya. Kan soalnya tadi kan kamu mau model mau cluster kan. Karena kalau kayak gini, kalau kamu mungkin nggak more ya, karena kan kamu baru pertama. Tapi kalau kamu ke dosen, kita tuh Udah malas kamu gitu murid-murid- sama semua gitu ya. Iya, Stuart Hall ini udah kayak sejuta umat. Kalau kamu cara menyampaikannya sama-sama terus tuh, kita tuh langsung siap baru gitu kan. Buat kita, karena kita udah sering ini ngadepin kayak gini. Kalau buat kamu sih emang masih baru, kan kamu nggak pernah. Jadi aku kasih saran kayak gitu caranya nanti supaya lebih canggih. Oke, Mem. Udah ditulis. Oke, bismillah. Terus ini nanti apa namanya kalau di ininya ini nanti kan berarti nanti dijelaskan perbedaan sama persamaan dari hasil penelitian yang lama sama yang mau saya teliti gitu. Kamu lagi ngomongin paragraf terakhir? Ya, yang terakhir ini. Oke. Iya. Kalau tadi sudah, kamu tadi kan ini kan model mengelis ya. Ini kan model lama ya, model mengelis bla 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 sendiri. Paragraf terakhir bisa model kayak gini. Tapi kalau tadi kamu sudah diklasterkan gitu ya, dan kamu sudah menyebut di awal, di paragraf terakhirnya mungkin nggak perlu disebut lagi. Mungkin bisa ada boleh dikasih paragraf terakhir atau mungkin nggak ada juga kalau nggak disebutkan karena di awal kan dari kamu jelasin. Oh kayak gitu bisa ya, Mem? Bisa. Oh iya. Tapi harus dimention di atas tadi itu ya. Kalau ini kan istilahnya kan ini induktif ya. Ini. Kalau kamu tadi kan
induktif itu kan kamu kasih dulu sampel apa example kamu sebutin di bawah gitu kan ya. Kalau tadi kamu dari awal kamu sebut oke, saya menemukan lima penelitian tentang ini dan kamu sudah klasterkan, kan kamu namanya paragraf deduktif ya, kamu sudah kasih tahu dulu, terus kamu kasih contohnya, gitu kan? Jadi sekalian dikasih tahu perbedaannya apa gitu ya. Oke. Kalau iya, kalau kamu model di awal dikasih tahu ya belakang nggak usah kasih lagi, kan pengulangan. Kalau ini kan dia emang modelnya di list dulu kan, baru dikasih tahu di bawah. Oke, Mem. Oke, bentar, tak tulis bentar. Udah ditanyain Sakit belum? dulu. Nanti nggak usah pakai judul. Mbak judul, nggak dikasih judul. Kamu review 10 kok dikasih judul, terus gimana bedanya? Cuman nama sama tahun kata ibu nggak apa-apa. Oke, terus yang theoretical approach ini, Mem. Nah ini aslinya gimana ya, kayak kalau di theoretical approach ini masih belum paham kenapa harus milih steri ini sih, sama itu gimana ya, teori filmnya itu masih bingung sih. Udah baca buku yang Ed Chekhov itu, tapi gimana ya yang film judulnya film teori itu udah baca tapi kayak belum menemukan. Hasan, suaramu hilang. Oh wifi-nya mati lagi. bentar tes Udah. oh nah kalau di theoretical approach ini yang pertama itu masih belum menentukan kenapa milih teori representasi, tapi aslinya juga udah dijelasin sih kenapa di awal tadi di background tadi. Mungkin lebih ke arah yang jadi kalau di theoretical approach ini disinggung lagi filmnya nggak, Mem? Usah. Film dirganya, nggak usah. Oke, sama ini film teorinya ini masih belum visi menentukan nih film teorinya. Chekhov ya. Iya. Oh iya, ini harus jelas dulu kamu mau yang mana, jangan Nah ini kemarin cuman ditempel gitu aja, maksudnya belum pasti kalau mau pakai film teori ini, soalnya belum udah baca tapi belum gimana ya belum menyimpulkan oh ini yang cocok gitu, atau sebenarnya kira ada saran film teorinya. film teori. Iya kayak punya orang-orang aja, misalnya Chekhov kayak gimana, apa aja. Oh itu kayak orang, Frame-nya, angle-angle-nya apa maksudnya jelasin kan. soalnya kalau di filmnya itu kayak di bukunya itu kayak gimana ya, belum menjelaskan ya. Iya, terus kalau yang Villarejo tadi kamu jelasin kamera desain tuh kayak gimana dia cara melihatnya, angle gimana, movement gimana gitu. Itu dijelasin juga, Mem. Iya, jadi kan gini, kamu Chekhov berarti dia pakai mise-en-scène itu lah. Mise-en-scène. Tuh, iya. Kan kamu sebut ada 4 elemen. Kamu sebutin settingnya gimana, cara ngeliat setting, terus kostum kayak gimana, makeup gimana. Itu kamu jelasin. Kalau mau pakai dia, dijelasin semua gitu. Semuanya. Kayak gimana caranya. Terus kalau yang Villarejo ya tadi itu jelasin semua, kamera distance gimana, Iya, nah itu jelasin dalam bentuk poin-poin aja. Oke. Tapi ya pokoknya dia salah satu ya, jangan. Iya salah satu, ini masih belum. Kira-kira yang cocok yang Wish and Sin ini atau yang Villarejo itu? Aku nggak tahu sih dua-duanya sama. Aku nggak tahu filmnya gimana, rasanya gimana. Iya sih. Kostumnya apa penting nggak, misalnya lightingnya gitu nggak tahu aku. Apa yang apa? Kalau itu nggak terlalu ditonjolkan makeupnya misalnya ya berarti yang satunya ya si Villarejo. Iya sih. Oh Kalau oke. emang adalah sinematografinya ya. Itu tadi 4 poin itu ya itunya. Berarti tergantung filmnya ya. Oh iya nanti tak tonton. Gimana? Daripada kamu nanti pakai si kop misalnya ya, ada kostum, ada makeup, ternyata di film itu nggak terlalu heboh, itu ngapain? Iya, bajunya sama semua tuh. Gembel. Nggak terlalu detail gitu. Bukan itu yang jadi utamanya, ngapain? Makanya tadi tergantung kebutuhanmu apa. Oke, berarti tergantung kebutuhan.
Terus method of research ini belum method of researchnya ini Apa? Metode eh, research. gimana ya? Udah Udah bener. gitu aja nggak apa-apa. Apa? Biasanya sih nggak perlu deh. Iya sih. Yang penting kamu nggak nyebutin sesuatu yang kamu nggak pakai gitu kan. Oh paling ini yang sangat menonjol. Kenapa kamu nyebut Creswell 2 kali? Yang mana? Yang Creswell 2 kali itu purpose. Oh, beda halaman soalnya. Dari buku ini beda halaman. Enggak, kenapa? Purpose dari metode apa nih? Metode deskriptif. Is to gather information about the current state of subject. Ya, satunya kan the goal dari deskriptif itu kan sama-sama lagi ngomong itu. The purpose. Salah satu aja enggak loh. Oh, Ya enggak, satunya kan purpose, satunya goal. Dari apa? Dari deskriptifnya itu sama ngomongin hal yang sama. oh iya sih ya. Oh. Kita. Oke. Iya. Sisanya sih udah sih standar gitu aja. Data source-nya juga film sama artikel jurnal standar sih. Standar banget. Data collection technique, documentation technique itu ini kalau data collection itu ada kayak referensinya sendiri bagaimana collectionnya atau ya udah gitu. Nggak usah. Soalnya yang lain aku Ya, aku terserah kamu sih, tapi biasanya kita nggak akan gitu. iya ini soalnya aku lihat yang lain pada kayak gini ya aku pakai ini aja Ya, gitu. nggak apa-apa itu. Kira ada referensi khusus. Oke, data analysis. Nah ini deskriptif analisis teknik ini juga sebenarnya masih belum nggak sih memang kayak gimana modelnya itu ada referensinya juga ya. Jadi gini loh, bentar, aku lagi ngomongin data collection technique nih. Kamu nonton repeatedly mencari data yang terkait musik representation dengan mengkolektif screenshot untuk memahami plot, memahami karakter. Melalui maksudnya. Kamu kan tidak memahami plotnya, kan kamu memahami bagaimana musim itu dikonstruktif kan? Iya, oh. Ya, ini kalimatnya agak luas. Mungkin kamu melihat plot karakter untuk memahami bagaimana muslim direpresent gitu maksudnya. Iya, oh kayak gitu maksudnya. Ya dibalik lah dia. Ya, pokoknya itu yang mungkin kalimatnya agak luas. Dibalik aja diputar. Oke. Terus ya itu kan untuk menjawab pertanyaan pertama. Mungkin langsung aja sebut itu untuk to find the answer for question number 1, research question number 1. In addition, kamu juga mencari artikel ya atau apa namanya from books, supporting data from dari buku, artikel dari internet. Emang di internet itu ini juga bagus nih. Kamu mengkolek supporting data dari buku, dari artikel, dari internet. Yang di internet itu apa? Internet itu kan sangat luas. Oh ya. Artikel sih biasanya artikel jurnal. Ya jadi mencari artikel atau artikel dari buku dan dari internet gitu kan. Oh, berarti internet. Dalam pokoknya agak bagus. Artikel yang mungkin kamu bisa jelasin yang terkait dengan film production, mau disebutin detail itu kan paling itu kan nggak abstrak loh, kamu mencari data untuk menjawab pertanyaan kedua kan. Ya untuk menjawab pertanyaan kedua kamu baca artikel kayak gimana. Oh, berarti buat cari cara hilangin aja. aku nanti Oh, kalau ini 4 second I was rated this tinja. enggak ini loh, ini kan bahannya tipis.
tergantung kaku dan cenderung rebel. Ya, ini kan tipis kan udah gitu loh. Berarti ini hairspray itu alkohol. mahal. Oh itu ya yang wangi rambutnya aku mau beli dulu itu ya. Bukan, hairspray itu buat ngakuin rambut, buat kode, buat ini. Aku nggak Oh pernah pakai. iya kamu kan perlu pakai kunde. Yang aseton aja nggak mau. Ya. Oke terus detonation teknik sunlight terlihat. Ya itu kira-kira sih mem. Tapi saya minggu depan pasti lagi Ya kira-kira itu gitu sih mem. Nanti mungkin minggu depan saya konsul. Kalau offline kira-kira yang bisa itu hari apa ya mem? Aku nggak janji kalau Iya ya enggak janji. kalau online tuh pasti kadang aku datang ke sana tuh nggak pakai ini ya, nggak pakai jadwal. Tapi kalau sampai minggu depan itu tuh aku ada kelas sama anak IP hari Senin, Rabu, Jumat. Jumat ya berarti. Senin, Rabu, Jumat. Kalau minggu depan. Iya. Tapi minggu depannya lagi aku ke Jakarta mau jadi Oh. keamanan. Berarti Jumat besok kira-kira bisa mem? Kalau minggu depan bisa, tapi Oh, iya. itu programnya terakhir tuh yang Jumat buat minggu depan. Tapi setelahnya Jumat biasanya aku ke kampus udah. Oh iya. Intinya kalau minggu depan mau ketemu Jumat bisa. Kelas IP itu antara jam 10 sampai mau konsulnya Jumatan. sama konsul berdua. Kamu bisa sebelumnya. Kalau setelahnya mungkin aku udah pulang kan aku bisa. Oh ya. Berarti nanti kira-kira hari Rabu atau Kamis saya kirim revisiannya ya, Mem. Oke. Nanti Jumat Jumat sekalian eh, apa namanya konsul buat bab 2-nya nanti. Yang bab 2. Ya sambil dikerjakan bab 2 bisa. Bab 2-nya gimana man? Saya soalnya cuma sekali Oh, iya. ngerjain bab 2. Udah, itu San. Ini Konsultan yang kamu aku kalau- ikut bisa. Kalau bab 2 kira-kira gimana Mem kalau misal mulai Oh, bab 2 standar kan? standar? Itu cek elemen dulu. Oh iya sih. Jadi target Bab saya 2 standar aja. Itu cek elemen. bab 1 dan bab 2. Oke. Jadi nanti revisiannya saya kirim hari Rabu lah Kalau insya bisa Allah. sekalian bab 2 juga boleh ngerjainnya. Iya nanti Rabu saya kirim yang pertama dulu, yang bab 2-nya mungkin baru Jumat sih, nanti tak bawa sekalian gitu Oh insya iya, Allah. oke. Ya. Semoga bisa. Itu ya San ya. Iya Mem, terima kasih. Ya semangat ya. Yo, Assalamualaikum Bismillah. San. Waalaikumsalam. I love you. Iya,